Shalom dan selamat pagi saudaraku. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dan dapat bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Pagi ini kembali kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah damai sejahtera milik orang benar. Firman Tuhan diambil dari Roma 5 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, firman Tuhan menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Artinya, manusia pertama berada dalam kondisi tanpa salah dan dosa, dengan citra diri yang utuh, sempurna, dan mulia. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan di dalam diri manusia menjadi rusak karena dosa tersebut. Karena itu, Bapa pun berinisiatif menyelamatkan manusia melalui putranya yang diutus untuk datang ke dunia. Melalui penebusan Kristus di kayu salib, citra diri manusia dipulihkan karena manusia memperoleh pembenaran. Yang dimaksud pembenaran adalah tindakan Tuhan untuk menyatakan orang benar karena percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab ada tertulis, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, sebab dalam Dia kita dibenarkan. Saudaraku, ada dampak yang luar biasa dari pembenaran ini, yaitu setiap orang percaya memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera ini terjadi karena adanya pemulihan hubungan antara manusia dengan Bapa di surga. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merupakan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Inilah damai sejahtera sejati yang hanya kita dapatkan dalam Kristus. Damai sejahtera bukan sekedar perasaan nyaman, tenang, atau sukacita, tetapi lebih daripada itu. Damai sejahtera ini bukan disebabkan karena situasi dari luar berpengaruh ke dalam hati seseorang, tetapi damai sejahtera itu berasal dari dalam hati karena Kristus bertata, menguasai, dan memimpin hidup kita. Saudaraku yang terkasih, setiap kita percaya dan beriman Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti memiliki damai sejahtera. Apakah damai sejahtera itu tetap tinggal permanen atau tidak?
adalah tergantung sejauh mana ia punya persekutuan dengan Tuhan. Selama kita mau taat dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus, damai sejahteranya akan terus mengalir dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau manusia. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, agar kami taat untuk melakukan perintah-Mu, sehingga damai sejahtera Tuhan akan terus mengalir di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.